Halo semuanya, hari ini kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai control system sebagai bagian dari Industrial Automation Component. Kelompok kami terdiri dari Yefta Rizky 515-160034, Hideaki Mase 515-180016, Dionysus Rimimando Raditya 515-180029, dan juga saya sendiri, Brian Septiano Kesi 515-180041. Teknologi yang digunakan pada sektor industri telah berkembang dengan sangat pesat. Seiring waktu, campur tangan manusia semakin sedikit. Hal tersebut dikarenakan adanya teknologi otomasi. Teknologi otomasi sendiri dimungkinkan dengan adanya kontrol sistem yang bersifat seperti otak pada manusia. Bagian kontrol sistem yang paling penting merupakan controller, dan salah satu contoh controller yang paling banyak digunakan pada industri adalah PLC atau Programmable Logic Controller. Melalui vlog ini diharapkan penonton dapat mengerti mengenai kontribusi PLC dalam dunia otomasi. PLC merupakan singkatan dari Programmable Logic Controllers. Dirancang untuk menggantikan suatu rangkaian relay sekuensial dalam suatu sistem kontrol. Yang pertama, programmable menunjukkan kemampuan dalam hal memori untuk menyimpan program yang telah dibuat yang dengan mudah diubah-ubah fungsi atau kegunaannya. Kemudian logic, yaitu menunjukkan kemampuan dalam memproses input secara aritmatik dan logik atau biasa disebut ALU. Kemudian controllers menunjukkan kemampuan dalam mengontrol dan mengatur proses sehingga menghasilkan output yang diinginkan. Fungsi dari PLC itu tidak terbatas, tapi dalam prakteknya dapat dibagi secara umum dan khusus. Secara umum, fungsi PLC adalah untuk kontrol sekuensial, yaitu memproses input sinyal biner menjadi output yang digunakan untuk keperluan pemrosesan teknik secara berurutan atau sekuensial. Kemudian, monitoring plan, yaitu memonitor suatu sistem, misalnya memonitor temperatur, tekanan, dan tingkat ketinggian. Kemudian, secara khusus, PLC mempunyai fungsi sebagai pemberi masukan atau input ke dalam mesin CNC atau Computerized Numerical Control untuk kepentingan pemrosesan lebih lanjut. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang bahasa pemrograman yang digunakan pada PLC atau Programmable Logic Control. Oke, untuk bahasa pemrograman pada PLC tersendiri dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama instruction list, yang kedua structure text, yang ketiga sequential function diagram, yang keempat function block diagram, dan yang terakhir adalah ladder diagram. Oke, dalam penerapannya setiap bahasa memiliki caranya tersendiri dalam mengontrol PLC. Nah, selanjutnya kita akan membahas sedikit tentang masing-masing bahasa pemrograman tersebut. Oke, untuk yang pertama, instruction list. Instruction list akan terlihat seperti pada gambar. Nah, instruction list merupakan bahasa pemrograman yang di antara bahasa pemrograman PLC yang lain termasuk bahasa pemrograman yang rumit. Instruction list sendiri menggunakan kode mnemonic. Nah, bahasa pemrograman ini merupakan sebuah penjabaran dari bahasa pemrograman ladder diagram. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang structure text. Nah, structure text tersendiri itu menggunakan bahasa pemrograman seperti C, C++, dan juga Pascal. Oke, mungkin untuk beberapa dari kalian sudah terbiasa menggunakan bahasa pemrograman C atau C++ karena memang umum ditemukan. Nah, oke, bahasa pemrograman structure text sendiri akan terlihat seperti pada di gambar. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bahasa pemrograman yang ketiga, yaitu sequential function chart. Apa itu sequential function chart? Merupakan bahasa pemrograman yang berupa grafik yang mewakili setiap fungsi pada sistem kontrol PLC. Sequential function chart dapat terlihat seperti pada di gambar. Nah, bagian dari sequential function chart sendiri merupakan representasi visual dari operasi sistem untuk menampilkan urutan tindakan yang terlibat dalam operasi tersebut. Semakin tinggi urutannya, maka akan semakin diutamakan. Oke, untuk yang selanjutnya kita akan masuk ke bahasa pemrograman yang keempat, yaitu function block diagram atau FBD. Function block diagram merupakan sebuah bahasa pemrograman yang berupa grafis, merupakan menggunakan blok-blok gerbang digital, counter time, dan operasi aritmatika dan blok-blok lainnya. Function block diagram dapat terlihat seperti pada di gambar. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang bahasa pemrograman yang kelima, yaitu adalah ladder diagram. Ladder diagram merupakan bahasa pemrograman yang sangat umum ditemukan pada PLC. Dikarenakan kemudahan dalam membaca programnya, bahkan untuk program sangat rumit sekalipun. Kita akan membahas lebih lanjut sedikit tentang ladder diagram. Di sini ladder diagram di mana program akan dieksekusi.
dari bagian kiri ke kanan, lalu ke bagian bawah. Nah, biasanya bagian output terletak pada bagian kanan dan sebaliknya bagian input menduduki bagian sebelah kiri. Oke, ladder diagram dapat terlihat seperti pada di gambar. Kelebihan dan kekurangan PLC. Yang pertama, kelebihannya ada banyak ya. Yang pertama itu fleksibel. Kedua, itu harganya murah karena PLC itu sudah mencakup relay, timer, counter, sequencer, dan beberapa fungsi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian, memiliki kontak yang banyak. Jika dalam relay itu kontaknya sejumlah 4 hingga 8. Namun PLC, contohnya pada PLC 5, PLC keluaran Allen Bradley, itu mempunyai kontak minimal 16 hingga 32 kontak. Kemudian, dapat melakukan pemrograman ulang, dan koreksi dengan mudah. PLC memiliki kelebihan di mana sistemnya dapat diprogram ulang secara cepat. Proses produksi yang bercampur pun dapat diselesaikan dengan cepat, bahkan ketika sistem sedang dijalankan. Kemudian, metode pemrograman mudah dan bermacam-macam. Ya, bermacam-macam diantaranya ada ladder logic diagram, mnemonic, dan function block diagram. Setiap programmer dapat memilih metode sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Menyederhanakan komponen-komponen sistem kendali. Dalam PLC juga terdapat timer, counter, relay, dan komponen lainnya sehingga tidak lagi membutuhkan komponen tambahan. Ini mirip fungsi dengan fungsi yang murah ya. Dia juga jadi simple. Kemudian keamanan terjamin karena mempunyai sistem lock. Kemudian adanya record data dan interface yang memudahkan pengguna. PLC ini dapat dirancang mampu menyimpan data-data yang diperlukan. Kemudian upgrade sistem dan komponen lebih cepat karena dapat diprogram menggunakan modul. Dan sistem terbarunya itu menggunakan wireless. Kemudian tetap saja masih ada kekurangannya PLC, yaitu yang pertama, teknologinya masih tergolong baru, jadi masih belum banyak yang tahu pada penggunaan ini, dan beralih dari relay ke PLC, jadi masih jarang orang pakai dan masih secara khusus. Kemudian aplikasi program PLC kurang cocok untuk aplikasi statis. Aplikasi PLC dapat mencakup beberapa fungsi sekaligus. Di sisi lain, beberapa aplikasi merupakan aplikasi dengan satu fungsi. Jarang sekali dilakukan perubahan, bahkan tidak sama sekali atau statis. Hal tersebut membuat penggunaan PLC pada aplikasi dengan satu fungsi dinilai tidak efektif dan boros biaya. Kemudian, PLC juga rentan terhadap perubahan suhu dan keadaan lingkungan. Jika PLC bekerja pada suhu yang cukup panas, akan menghasilkan vibrasi dan membuat kinerja PLC tidak maksimal. PLC yang tersedia di pasaran sangatlah variatif, sehingga sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui jenis-jenis PLC yang ada. Saat ini, PLC terbagi menjadi dua jenis berdasarkan fungsinya, yaitu Compact PLC dan juga Modular PLC. Compact PLC merupakan jenis PLC dengan input dan output yang terintegrasi langsung dengan microcontroller. Dengan demikian, jumlah input dan output tidak bisa ditambahkan dan juga tidak bisa dikonfigurasi ulang. Modular PLC merupakan jenis PLC yang menggunakan sistem modul, sehingga memungkinkan ekspansi sistem dan juga penambahan input dan output. Modular PLC juga memiliki komponen yang bersifat independen, sehingga harus disambungkan satu dengan yang lainnya agar dapat menjadi sistem yang bersinergi. Kelebihan dan kekurangan. Untuk kapasitas penyimpanan, tentunya modular PLC memiliki kapasitas yang lebih besar daripada Compact PLC. Kemudian, modular PLC juga lebih mudah untuk diperbaiki dan dirawat karena sifat komponennya interchangeable. Namun, untuk ukuran, Compact PLC memiliki ukuran yang lebih kecil dan juga harga yang lebih ekonomis dibandingkan dengan modular PLC. Selanjutnya, saya akan menjelaskan aplikasi atau kegunaan dari PLC. PLC memang secara umum memiliki fungsi sebagai control unit dan juga sebagai monitoring system. Dan bidang-bidang yang telah menggunakan PLC dalam penerapannya itu ada bidang agrikultura seperti rumah kaca dan peternakan. Kemudian digunakan juga pada bidang otomotif, bidang elektronik, bahkan sampai bidang medis sekalipun. Nah, untuk mendukung potensi perkembangan PLC ini, International Electrotechnical Commission atau IEC telah menciptakan sebuah inovasi baru yang diberi nama IEC 1131.
Jadi IEC 1131 ini memiliki moto Bring It All Together. Ia memiliki keunikan dapat mengkombinasi kelima bahasa yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Jadi, apabila kita merancang sebuah program pada PLC A, kemudian kita ingin membuat program sama pada PLC B, kita tidak perlu mengubah program tersebut. Kita bisa mengimpor bahasa tersebut ke PLC yang lain. Itu adalah keunikan dari IEC 1131 yang mampu mendukung potensi perkembangan PLC ke depannya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke kesimpulan dari bahasan kita kali ini tentang PLC. Nah, kesimpulan yang pertama adalah PLC merupakan sebuah teknologi kembangan dari penggunaan relay di mana ditujukan untuk penggunaan yang semakin kompleks agar lebih mudah dikerjakan, dikembangkan oleh beberapa insinyur dari General Motor pada tahun 1986. Nah, kesimpulan yang kedua adalah PLC merupakan sebuah komponen khusus dalam aplikasi industri untuk memonitor proses dan memiliki bahasa programnya sendiri. Nah, yang ketiga, fungsi dari PLC itu sendiri adalah menerima sinyal. Nanti sinyal ini akan diproses melalui beberapa instruksi logika yang sudah diprogram. Nah, lalu sinyal tersebut akan menghasilkan output atau keluaran. Nah, output ini tersendiri ditujukan untuk mengendalikan aktuator atau peralatan lainnya. Dan yang keempat, bahasa pemrograman PLC itu sendiri dibagi menjadi 5, namun yang paling sering digunakan adalah ladder diagram. Dan yang terakhir yang kelima, untuk perkembangannya, pada masa sekarang ini PLC sedang dikembangkan yaitu IEC 1131 yang mana dapat menggunakan bahasa kontrol universal. Artinya 5 bahasa pemrograman dalam PLC dapat digabungkan dalam IEC 1131 ini.